A57 Manda kabur. Kini Aaron dan yang lainnya tengah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke alamat Manda berada. Bill, apa semuanya sudah dipersiapkan? Tanya Aaron. Sudah bos, senjata dan anak buah kita sudah siap semua, ucap Billy. Apa kamu sudah diberitahu sama Sandy berapa kira-kira kita harus membawa anak buah, ucap Aaron. Sudah bos, Manda sekarang menggabungkan anak buah David dan anak buah Alex, sehingga jumlahnya lumayan banyak bos, ucap Billy. Jawab Aaron. Mas, panggil Anaya yang turun dari anak tangga. Ada apa sayang, ucap Aaron yang melihat Anaya. Aku minta sama kamu, untuk kali ini kamu jangan membunuh Manda, ucap Anaya. Sayang kalau dia tidak dibunuh, maka dia yang akan membunuhku, ucap Aaron yang tidak mengerti dengan jalan pikir Anaya. Mas, kalau kamu bunuh dia, maka balas dendam ini tidak akan usai. Setelah Manda mati, maka ada lagi penerusnya yang akan membalaskan dendamnya. Apa kamu mau hidup dikelilingi dendam, ucap Anaya. Tidak masalah, aku akan membunuh mereka semua yang berani mengusikku, ucap Aaron dengan sombongnya. Apa kamu kira setelah kamu mati dendam itu akan usai? Gak mas, dendam itu bisa berimbas ke aku, atau anak-anak kita, ucap Anaya yang agak kesal dengan Aaron. Kan ada banyak anak buahku untuk menjaga kalian sayang, jadi kamu gak usah khawatir ya, ucap Aaron. Kamu lihat kan hari ini, semuanya ada di rumah, penjagaan sangat ketat, tapi anak kamu masih bisa hilang, apa kamu masih mau sombong lagi, ucap Anaya. Aaron terdiam mendengar ucapan Anaya. Aku mau hidup tenang mas, aku gak mau hidup dikelilingi dendam seperti ini, aku mau hidup seperti layaknya orang biasa, aku mohon mas hentikanlah dendam ini, aku tahu musuh kamu banyak di luaran sana, tapi aku yakin kalau kamu menciptakan kedamaian, mereka akan melupakan dendam mereka mas, ucap Anya menasehati suaminya. Benar Ron apa yang dikatakan Anaya, ucap Papa Rosie yang baru datang. Kamu tahu Ron di atas dendam masih ada dendam lainnya. Jadi kalau kamu mau di kehidupan kamu gak mau ada dendam, maka berdamailah, ciptakan kedamaian, ucap Papa Rosie lagi. Ya bos, aku setuju dengan Anya dan Om Rosie, kita ini semakin hari akan semakin tua, tenaga kita juga tidak sekuat sekarang, kita juga tidak bisa selalu bisa melindungi keluarga kita bos, kalau bos mengandalkan anak buah kita, ya yang sekarang anak buah kita setia semua. Tidak tahu nanti bos, tidak mungkin kalau kita membiarkan mereka yang sudah tua harus terus berjuang di mafia ini terus, ucap Billy yang angkat bicara. Baiklah, aku tidak akan membunuh Manda, aku akan menangkap dan menyerahkannya pada kamu sayang, terserah kamu mau kamu apakan dia, ucap Aaron. Terima kasih ya mas, ucap Anya yang langsung memeluk Aaron. Sama-sama sayang, aku akan melakukan apa saja asal kamu dan anak-anak kita bahagia, ucap Aaron sambil membalas pelukan Anaya. Sudah sana berangkat, kasihan Syakil menunggu kedatangan kalian, ucap Papa Rosie. Baiklah pak, sayang aku berangkat dulu ya, doakan semoga aku bisa menyelamatkan Syakil, ucap Aaron. Ya mas berhati-hatilah, aku akan selalu mendoakan kalian semua, ucap Anya. Ya sayang, pak aku berangkat, tolong jaga Anaya dan anak Aaron ya pak, ucap Aaron pada Papa Rosie. Ya Ron, berhati-hatilah, selamatkan cucuku, ucap Papa Rosie. Ya pak, assalamualaikum, ucap Aaron. Waalaikumsalam, ucap Anaya dan Papa Rosie bersamaan. Aaron dan Billy pun pergi meninggalkan rumah, mereka menyusul Bastian dan anak buah yang lainnya yang telah terlebih dahulu berangkat menuju alamat yang telah Sandy berikan. Setelah Aaron dan Billy berangkat Anaya dan Papa Rosie pun masuk kembali ke dalam rumah. Bersabarlah Nay, Aaron pasti bisa menyelamatkan anak kamu, dengan selamat, ucap Papa Rosie yang melihat Anaya sangat sedih. Ya pak, aku hanya kepikiran sama Syakil, apa dia sudah minum susu atau belum, apa dia diberi susu atau tidak di sana, ucap Anya sambil menangis tak kuat membayangkan anak sekecil Syakil harus jadi korban penculikan. Kita doakan saja Aaron cepat membawa Syakil pulang, dan Syakil bisa minum susu seperti Syakila, ucap Papa Rosie. Iya pak aku ke kamar dulu ya, takut Syakila bangun, ucap Anaya yang hendak pamit ke kamar. Iya Nay, ucap Papa Rosie. Anaya langsung pergi ke kamar untuk menemani anaknya yang sedang tidur di kamar. Di tempat lain Manda tengah dipusingkan oleh Syakil yang terus menangis. Duh berisik banget sih Nibi, kamu tenang aja ya nanti kamu juga akan mati bersama ayah kamu, jadi tunggu LH sebentar, aku sudah mengirimkan hadiah untuk ayah kamu itu, ucap Manda yang berbicara kepada Syakil. Syakil yang mendengar ucapan Manda pun tertawa.
Hei, kamu masih kecil aja sudah durhaka terhadap ayahmu, asal kamu tahu ya, aku mengirimkan bom untuk ayahmu, setelah bom itu membunuh keluargamu, maka kamu juga akan menyusul mereka, ucap Manda pada Syakil. Lagi-lagi Syakil tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Manda. Kamu ini sebenarnya bayi yang sangat menggemaskan sekali, tapi nasibmu yang tidak berpihak kepadamu, kamu dilahirkan sebagai anak Aron, coba saja kamu dilahirkan jadi anakku saja, aku pasti sangat bahagia. Mungkin kalau aku tidak keguguran anakku sudah sebesar kamu, dan tidak akan kalah lucunya sama kamu, ucap Manda yang terus mengajak bicara Syakil agar Syakil tidak menangis. Tapi tak masalah kalau kamu mau jadi anakku, aku akan menganggap kamu seperti anakku sendiri, apa kamu mau menjadi anakku, ucap Manda pada Syakil. Syakil pun tertawa dan menganggukkan kepalanya, seolah-olah mengiyakan ucapan Manda. Benarkah kamu mau jadi anakku? Baiklah kalau begitu, setelah aku membubuh keluargamu, aku tidak akan merawatmu seperti anakku sendiri, aku juga akan mengubah statusmu menjadi anak kandungku, ucap Manda sambil tersenyum. Syakil juga ikut tersenyum, Manda langsung mengendong Syakil dengan gembira. Saat ini Aron baru sampai di tempat Manda, kini anak buah Aron telah mengepung sebuah gedung tua yang ditunggunya dan anak buahnya yang gabungan dari anak buah David dan anak buah Alex. Saat Manda sedang menimang-nimang Syakil terdengar bunyi suara tembakan. Dor, dor, dor. Siapa yang menembak itu? Apa jangan-jangan kita diserang, ucap Manda yang mengintip dari jendela, tidak terlihat apa-apa karena malam hari. Tok, tok. Manda segera membukakan pintu kamarnya. Maaf bos, mengganggu Anda, saat ini kita diserang, ucap anak buah Manda. Kurang ajar, siap yang menyerang kita, ucap Manda kesal. Kami belum tahu bos, jawab anak buahnya. Cepat bantu aku melarikan diri dari sini, ucap Manda yang masih menggendong Syakil. Baik bos, kita lewat jalan rahasia saja bos, sepertinya kita sudah dikepung oleh mereka, ucap anak buah Manda. Baiklah, ucap Manda. Mereka pun pergi meninggalkan gedung tua itu, melalui jalan rahasia yang khusus disiapkan dalam keadaan genting. Di depan gedung Aron dan para anak buahnya terus menyerang anak buah Manda. Perkelahian dan adu tembak pun sudah tidak bisa terhentikan lagi, banyak nyawa yang melayang dengan pertempuran ini. Serang terus mereka, jangan beri ampun, teriak Aron pada anak buahnya. Bos, sebaiknya segeralah masuk dan mencari Syakil biar aku dan yang lainnya yang menghadapi mereka, ucap Billy. Baiklah, ucap Aron yang terus menyerang anak buah Manda sambil ia berusaha untuk masuk dan mencari anaknya. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung tua itu, Aron terus mencari keberadaan Manda dan Syakil. Manda, keluar kamu Manda, teriak Aron yang mencari keberadaan Manda. Sampailah Aron pada sebuah kamar yang paling bagus yang ada di gedung itu. Ini pasti kamar Manda, tapi kenapa kosong, ucap Aron yang terus mencari. Tak sengaja Aron menginjak kain kecil untuk bayi. Ini punya Syakil, dipakai ini saat dia minum susu, ucap Aron yang melihat kain milik anaknya. Jurang ajar, Manda pasti sudah membawanya kabur, ucap Aron. Tiba-tiba handphone ia berbunyi pertanda ada yang menelponnya. Sandi, ucap Aron yang melihat nama tertera di handphonenya. Halo Sandi, ada apa? Tanya Aron. Halo bos, Manda telah melarikan diri menuju ke pelabuhan bos, ucap Sandi memberi tahu Aron. Kurang ajar kamu Manda, Sandi terus pantau keberadaannya, aku akan menuju ke sana sekarang, ucap Aron. Baik bos, hati-hati, ucap Sandi. Ya, oh ya Sandi, kamu juga pantau pergerakan di rumah, aku takut Manda telah mengirimkan orang untuk menyerang rumah, ucap Aron. Baik bos, ucap Sandi. Aron langsung memutuskan sambungan teleponnya. Aron langsung keluar dari gedung tua itu. Bastian, aku, Billy kamu tetap di sini, Manda melarikan diri, ucap Aron. Baik bos, ucap Billy. Aron dan Bastian pun pergi meninggalkan gedung tua itu, mereka menuju ke pelabuhan. Kita mau kemana kak? Tanya Bastian saat mereka ada di dalam mobil. Pelabuhan, Manda melarikan diri membawa Syakil, ucap Aron yang masih fokus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kak, pelan-pelan, aku belum mau mati, aku belum menikah dan punya anak, ucap Bastian yang ketakutan saat Aron membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Lebay banget sih, katanya ketua mafia, baru gini aja udah takut, ucap Aron yang mengejek Bastian. Aku cuma penerus kak, bukan pembentuk seperti kakak, ucap Bastian. Sama aja, dasar cemen, ucap Aron. Terserah kakak lah, yang penting jangan terlalu ngebut kakak, bawa mobilnya, aku belum mau mati sama kak, ucap Bastian.
Emangnya kamu kira aku mau mati gitu aja? Gak lah, aku gak mau Anaya jadi janda, pasti nanti banyak yang memperebutkannya, ucap Aaron. Termasuk aku ya kak, ucap Bastian bercanda. Kalau kamu mau menunggu jandanya Anaya, mendingan kamu mati aja sekalian sama aku, ucap Aaron yang mempercepat laju mobilnya. Kakak, kakak aku gak jadi nungguin jandanya Anya, ucap Bastian yang ketakutan saat Aaron mempercepat laju mobilnya. Tak butuh waktu lama mereka sampai di pelabuhan, Aaron langsung memarkirkan mobilnya. Syukurlah aku tidak jadi mati, ucap Bastian sambil mengelus dadanya. Aaron tak menghiraukan ucapan Bastian, ia mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Sandy. Halo bos, ucap Sandy saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Halo San, ada di arah mana Amanda saat ini berada, tanya Aaron. Ada di sebelah utara bos, dia sedang menunggu kedatangan kapal. Aku sarankan bos agar cepat sebelum Manda menaiki kapal, karena kapaknya sudah ingin menepi, ucap Sandy. Aaron langsung mematikan sambungan teleponnya. Ayo Bas, saatnya tunjukkan kemampuanmu menjadi pemimpin mafia, ucap Aaron. Baik kak, ucap Bastian. Mereka segera keluar dari dalam mobil dan berlari menuju utara. Sesampainya di sana, ternyata Manda Suah ingin menaiki kapalnya. Aaron segera menembak bagian awak kapal untuk mencegah kepergian mereka. Dor. Mada dan anak buahnya seketika terkejut, dengan suara tembakan, mereka mencari siapa yang menembak mereka. Gawat bos, itu Tuan Aaron, ucap anak buah Manda. Cepet kita naik kapalnya, jangan biarkan dia merebut bayi ini, ucap Manda yang sedang menggendong Syakil. Mereka mempercepat untuk menaiki kapal, agar Aaron tidak bisa mengejarnya. Cepat Bas, mereka mau kabur lagi, teriak Aaron pada Bastian. Mereka masih berlari mengejar Manda, Bastian dengan kelihayannya pun dengan cepat merebut sepeda motor yang sedang dikendarai orang di sana dan ia langsung melaju dengan kencang menuju ke kapal. Pintar juga dia, ucap Aaron memuji Bastian. Aaron terus berlari mengejar Bastian yang mengendarai motor yang ia rebut tadi. Kapal milik Amanda sudah mulai ingin berjalan meninggalkan pelabuhan. Bastian dengan kecepatan tinggi pun langsung membawa motor itu terbang sampai ia masuk ke dalam kapal, dan motornya terjatuh ke laut. Dor. Bastian beradu tembak dengan anak buah Manda. Barian langsung bersembunyi, ia melihat nakoda dari balik kaca. Sepertinya orang yang pertama aku bunuh ialah nakodanya, agar kapal tidak berjalan dan kak bisa cepat menyusulku di sini. Aku tidak sanggup kalau harus melawan mereka semua, ucap Bastian sendiri. Ia langsung mengarahkan pistolnya ke arah nakodanya. Dor. Seketika nakoda itu mati terkena tembakan dari Bastian. Sekarang kapalnya berjalan dengan pelan sebab nakodanya sudah mati. Yes, berhasil, semoga saja kakak cepat naik ke kapal ini, ucap Bastian. Aaron yang melihat kapalnya berjalan dengan lambat pun ia bergegas menceburkan diri ke laut dan berenang menuju ke kapal Manda. Setelah sampai di kapalnya, Aaron segera naik ke kapal itu untuk membantu Bastian menangkap Manda dan menyelamatkan anaknya.